Hai hai hai, kembali lagi di channel Mari Belajar Bersama. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, dan pembelajaran keempat. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Oke, kita langsung lanjut ke materinya. Nah, perhatikan percakapan berikut ini. Teman-teman, kalian sudah tahu belum tentang acara pentas seni yang akan digelar di sekolah kita? Kelas kita mau menampilkan apa? Bagaimana kalau kita menampilkan tarian daerah? Kakakku pandai menari. Dia pasti mau melatih kita. Kita latihan di rumahku saja. Wah, itu ide bagus. Nanti biar aku sampaikan ke teman-teman yang lain. Apa isi teks percakapan di atas? Nah, apa kira-kira isi teks percakapan di atas? Isi percakapan di atas adalah membahas tentang acara pentas seni di sekolah. Bagaimana pendapatmu tentang isi teks percakapan tersebut? Nah, isi teks percakapan tersebut adalah diskusi tentang acara pentas seni di sekolah dan mereka berencana untuk menampilkan tarian daerah. Nah, kalau itu pendapatnya Ibu, pendapatnya kalian bagaimana? Yang ketiga, buatlah pertanyaan untuk diajukan kepada temanmu. Nah, contoh pertanyaan yang bisa diajukan kepada temanmu. Apa yang akan ditampilkan pada acara pentas seni? Nah, untuk jawabannya, yang akan ditampilkan pada acara pentas seni adalah tarian daerah. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ayo menari. Latihan menari telah dimulai. Latihan dilaksanakan di halaman rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas, jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan. Latihan dipimpin oleh kakak Dayu. Beni dan teman-teman merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat. Seusai latihan, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama. Pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenang. Nah, berikut ada pertanyaan berdasarkan teks tadi yang telah dibaca. Perintahnya, tulislah jawaban dari pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa yang dilakukan Beni dan teman-teman? Jawabannya, yang dilakukan Beni dan teman-teman adalah latihan menari. Soal yang kedua, apa yang dilakukan Beni dan teman-teman pada acara pentas seni? Jawabannya, yang akan dilakukan Beni dan teman-teman pada acara pentas seni adalah menari. Ya, mereka akan menari tarian daerah. Nomor 3, di mana Beni dan teman-teman berlatih menari? Jawabannya, Beni dan teman-teman berlatih menari di halaman rumah Dayu. Soal yang keempat, siapa yang melatih Beni dan teman-teman? Jawabannya, yang melatih Beni dan teman-teman adalah kakaknya Dayu. Soal yang kelima, bagaimana perasaan Beni dan teman-teman? Perasaan Beni dan teman-teman yaitu senang. Oke, selanjutnya. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita.
Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk gas berubah-ubah. Nah, itulah tadi bacaan tentang benda gas. Sekarang ada pertanyaan. Informasi apa yang kamu dapat dari teks di atas? Nah, kira-kira informasi apa yang kalian dapat? Informasi tentang benda gas, ya. Dapatkah kamu menceritakan ciri-ciri benda gas? Nah, sudah jelas tadi di bacaan, di situ dijelaskan bagaimana ciri-ciri benda gas. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, tidak bisa dilihat dan disentuh. Yang kedua, gas menempati ruang. Yang ketiga, volume dan bentuk gas berubah-ubah. Nah, itulah tadi ciri-ciri benda gas. Kalian bisa membedakan dengan ciri-ciri benda padat dan benda cair. Oke, selanjutnya tuliskan kembali isi teks yang kamu baca. Nah, isi teks dari yang telah kita baca tadi yaitu wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat dan benda cair dapat dilihat dan disentuh, sedangkan benda gas tidak dapat dilihat dan disentuh. Benda gas menempati ruang, memiliki volume dan bentuk berubah-ubah. Contoh benda gas yaitu balon, angin, dan udara. Berikutnya, amati benda-benda di bawah ini. Beri tanda centang pada benda yang mengandung gas dan tanda silang pada benda yang bukan gas. Oke, kita perhatikan dulu yang nomor 1. Nah, di situ ada gambar segelas es batu. Apakah dia benda gas atau bukan? Tentu bukan. Yang kedua, seorang anak yang meniup balon. Apakah itu mengandung gas? Iya. Kita beri tanda centang. Yang ketiga, seorang anak yang meniup plastik. Apakah mengandung gas? Tentu, ya, plastik yang ditiup mengandung gas. Yang keempat, pasir. Tentu tidak mengandung gas. Dia termasuk benda padat. Yang nomor 5 ada secangkir kopi atau teh. Apakah dia mengandung gas? Tentu tidak, dia termasuk benda cair. Nomor 6, ban dalam mobil. Ya, tentu saja benda ini mengandung gas. Yang ketujuh, minuman. Tentu bukan, karena itu adalah benda cair. 8, boneka. Bukan juga, karena itu adalah benda padat. Nomor 9, baju. Bukan, baju termasuk benda padat. 10, minyak goreng. Bukan juga, minyak goreng termasuk benda cair. Selanjutnya,
Amati dan isilah tabel berikut. Dengarkan penjelasan gurumu terlebih dahulu. Nah, yang pada gambar ini adalah tabel perkalian yang dimulai dari perkalian 0 sampai dengan perkalian 10. Kita langsung saja ke contoh soal biar lebih paham. Nah, isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Oke, nomor 1, bilangan yang terhalang oleh bola adalah. Nah, kita lihat gambar bola. Nah, bilangan yang terhalang oleh bola, cara menentukannya yang pertama kita lihat dia baris ke berapa. Nah, kita buatkan garis merah. Oh, dia baris ke 7. Kemudian kolom ke 1. Sekarang kita kalikan saja. 7 dikali 1 sama dengan berapa 7 kali 1? Iya, 7. Oke, contoh yang kedua lagi. Bilangan yang terhalang oleh pensil adalah. Nah, kita cari gambar pensil di situ yang mana. Oke, setelah didapat, kita tarik garis pada barisnya. Dia ada di baris ke-4. Kemudian kolom ke-2. Sekarang kita kalikan. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi bilangan yang terhalang oleh pensil adalah 8. Nah, begitu juga seterusnya untuk mengerjakan yang lain. Dilihat dia terletak di baris keberapa dan kolom keberapa, kemudian dikalikan. Nah, itulah hasilnya nanti. Oke, kita lanjut yang ketiga. Bilangan yang terhalang oleh buku adalah. Nah, buku sudah didapat. Dia 8 dikali 3 sama dengan 24. Oke, yang keempat, bilangan yang terhalang oleh topi adalah. Cari gambar topi. Nah, topi terletak pada baris ke-1 kolom ke-4. Berarti 1 kali 4 sama dengan 4. Yang kelima, bilangan yang terhalang oleh jambu adalah. Bilangan yang terhalang oleh jambu. Dia terletak pada baris ke-10 dan kolom ke-4. Jadi 10 dikali 4 sama dengan 40. Yang keenam, bilangan yang terhalang oleh gelas adalah. Oleh gelas, dia terletak pada baris ke-0, kolom ke-6. Jadi 0 kali 6 berapa? 0. Kembali lagi ke perkalian 0 ya. Apapun yang dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Oke, nomor 7. Bilangan yang terhalang oleh bunga adalah. Nah, bunga terletak pada baris ke-6, kolom ke-6. Jadi 6 dikali 6 sama dengan 36. Kedelapan, bilangan yang terhalang oleh sepatu adalah. Sepatu terletak pada baris ke-7, kolom ke-7. Jadi 7 dikali 7 sama dengan 49. Oke, yang ke-9, bilangan yang terhalang oleh baju adalah. Baju terletak pada baris ke-9, kolom ke-8. Jadi 9 dikali 8 berapa? Iya, 72. Yang ke-10, bilangan yang terhalang oleh ro adalah. Nah, oleh ro perhatikan dia terletak pada baris pertama atau ke-1, kolom ke-9. Jadi 1 dikali 9 sama dengan 9. Selanjutnya, isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Oke, nomor 1. Jadi cara pengerjaannya itu kalian kalikan bilangan yang ada di sebelah kiri dengan bilangan yang ada di sebelah kanan. Nah, bilangan yang di atas itu adalah hasilnya. Jadi berapa dikali berapa biar hasilnya bisa 16.
Oke, langsung saja. 2 dikali berapa biar hasilnya 16? Tentu 2 dikali 8. Kemudian titik-titik dikali 4 sama dengan 16. Berapa? 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Kemudian perkalian berapa lagi biar menghasilkan 16? 8 dikali 2. Kemudian 16 dikali 1. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang berapa dikali berapa biar menghasilkan 21? Oke, kita langsung saja. 3 dikali titik-titik sama dengan 21. 3 dikali berapa biar 21? 3 dikali 7. Kemudian perkalian berapa lagi biar menghasilkan 21? 7 dikali 3. Kemudian 1 dikali 21. Dan terakhir 21 dikali 1. Soal yang ketiga. Nah, sekarang berapa dikali berapa biar menghasilkan 32? Nah, di situ sudah ada angka 8. Titik-titik dikali 8 sama dengan 32. Nah, dikalikan berapa itu? Dikalikan 4. Jadi 4 dikali 8 sama dengan 32. Oke, selanjutnya. Ada perkalian 1 dikali 32. Hasilnya 32. Kemudian titik-titik dikali 4. Jawabannya 8 dikali 4 sama dengan 32. Kemudian ada 32. 32 dikali berapa biar 32? Tentu saja dikali 1. Oke, soal yang keempat. Nah, sekarang hasilnya 28. Jadi berapa dikali berapa biar hasilnya 28? Jadi 4 dikali 7 sama dengan 28. Nah, di situ sudah ada 7. 7 dikali berapa lagi? 7 dikali 4 sama dengan 28. Selanjutnya 1 dikali 28. Terakhir 28 dikali 1 sama dengan 28. Oke, soal yang terakhir. Nah, di situ hasilnya 48. Jadi sekarang bilangan berapa dikalikan bilangan berapa biar hasilnya 48. Nah, di situ sudah ada angka 8. Titik-titik dikali 8 sama dengan 48. Dikalikan berapa? Iya, dikalikan 6. 6 kali 8 sama dengan 48. Berikutnya 8 dikali 6 sama dengan 48. Kemudian 1 dikali 48. Terakhir 48 dikali 1. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Seperti biasa, ada satu kalimat motivasi untuk kalian semua. Bunyinya, persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Nah, untuk kalian semua yang merasa video ini bermanfaat untuk kalian, tolong di-subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.